Alhamdulillah, sehat. Ustazah. Insya Allah, Alhamdulillah. Satu walafiat semuanya, Pak. Ustaz-ustaz sekalian. Dan juga yang kami hormati juga, Kepala Sekolah kita, Ibu Intan Sarif Fatimah, beserta jajaran dari manajemen, ada Ibu Wakil Kelas Atas, Ustazah Andri, Desianti, dan kebalik ya? Kok saya kebalik ya? Grogi saya kalau udah diliatin asesor tuh. Yang kami hormati Ustazah Andri Desianti selaku wakil kepala sekolah bawah, kelas 1 sampai dengan kelas 3, dan yang saya hormati juga Ustazah Nunu Lestari, wakil kepala sekolah kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6, dan yang saya hormati juga GTKM atau penjamin mutu Ibu Siska Ferdiani, dan yang saya hormati selamat datang kepada Ustazah Bilkis, perwakilan dari Yayasan Islam As-Sahadah. Eh, dan saya perkenalkan Ustazah Lina dan Ustaz Arifin, bahwasanya saya diamanahkan sebagai wakil bidang Al-Quran dan juga bahasa Arab. Baik, pertama-tama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Setelah melewati beberapa proses penguploadan persiapan administrasi dalam rangka menyambut hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala bentuk langkah kita, dan Allah berikan segala macam petunjuk dalam pengerjaan administrasi tersebut, sehingga kita bisa bertemu bersua uh, dalam jaringan atau kita sebut dengan daring, dan berharap uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali hikmah dan juga pelajaran dari kegiatan lisensi kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Allah Alaihi wassalam. Wasallam atas perjuangan beliau bersama para sahabat, keluarga, dan juga para orang-orang saleh yang terdahulu. Kita diberikan metode pengajaran yang terbaik untuk generasi umat manusia hingga akhir zaman, sehingga ini menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai yang dipercayakan atau sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi dalam segi ilmu pendidikan atau pengajaran. Dan dalam hal ini kegiatan kita pada 2 hari ke depan ini menjadikan wujud bahwasanya pendidikan kita harus benar-benar ditangani dengan serius, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir, atau dari teman-teman manajemen maupun dari para asesor. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa kebaikan untuk sekolah kami dan juga untuk warga sekolah kami secara umumnya. Ustadz sekalian, izinkan saya ingin menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Karena memang acara kita uh, berlangsung selama 2 hari, Ustadz sekalian. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari pertama kita. Yang pertama adalah acara pembukaan. Yang kedua, nanti kita akan dengarkan tilawah Al-Quran oleh salah satu perwakilan peserta didik kami. Lalu yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSCT. Yang keempat, sambutan dari kepala sekolah, Bu Intan Solatimah. Lalu sambutan yang kedua dari pihak asesor. Dan dilanjutkan dengan kegiatan penggalian data oleh alumni, siswa, yayasan, guru tim yang bersangkutan dari pihak sekolah kami. Untuk itu, Ustadz-Ustadzah sekalian, marilah sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita sama-sama mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sambung dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Arik dari kelas 4. Mohon izin, saya akan menggeserkan perangkat saya kepada Ananda. Oke, oke, oke. Ini.
Balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Ananda Arik yang sudah membacakan surah Al-Alaq kok kepada kita, mencerminkan bahwasanya kita memiliki apa namanya pesan-pesan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk terus belajar, untuk terus membaca, sehingga ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita terus terjaga dan terus meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik generasi-generasi anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Baik, Ustazah sekalian, dan berlanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disambung oleh Mars JSID. Untuk itu, kepada Ustaz-Ustazah sekalian, silakan memposisi diduga dengan tegap. Silakan kepada Bapak Rata.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita, membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita, membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Baik, alhamdulillah. Ustadz-ustadzah sekalian, kita akan berlanjut ke kegiatan berikutnya. Tapi untuk itu, saya lupa tadi pantun. Harusnya saya sudah siapin lewat satu pantunnya tuh ya. Saya akan pantun pada kali ini buat ustadz-ustadzah sekalian. Hari Kamis, shopping di mall. Nah, harusnya mau kerja, kenapa shopping di mall ya? Bayar parkir pakai uang recehan. Cakep. Tim lisensi sudah kerja maksimal. Wah, maksimal ya. Maksimal. Maksain banget saya ya. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa memuaskan. Baik. Amin. Sekali lagi, tapi nggak usah sampai 4 bait ya. Pergi ke taman safari untuk bertamasya. Yuk, mari kita bersama tuntaskan visitasinya. Agak sedikit maksa saya bikin gini-ginian ya. Mohon maaf ya Ustaz ya. Baik, Makhrajnya sampai fasih ya. ya, biar kita pagi-paginya nggak kaku Ustaz. Soalnya ada beberapa yang tangannya udah keringet dingin Ustaz. Ya, jadi di sini udah heboh sekali Ustaz. Ya. Mereka belum ngomong udah keringet dingin tangannya. Bagaimana kabarnya saya gitu Ustaz ya, yang ngomong dari tadi Ustaz. Baik Ustaz Arifin dan Ustaz Salina, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, Bu Intan Saltimah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik, jazakallah Ustaz Syahrul. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih karena sudah mewakili saya untuk pantun ya. Karena saya tidak menyiapkan pantun untuk sambutan. Dan semoga insya Allah hasil kita nanti maksimal ya Ustaz ya. Ini istilah baru kami nih Ustazah Rina, Ustaz Arifin ya. Ini hanya sekolah kami yang memiliki bahasa seperti itu. Insya Allah nanti akan kita viralkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati para asesor, Ustazah Lina dan Ustadz Arifin, dan yang kami muliakan, kami sayangi Ketua BPH Yayasan Islam As-Sa'adah, Ustazah Ulia Afifah, beserta jajarannya, yang saat ini diwakili oleh Bendahara Yayasan, Ibu Bilkis Putri, dan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan tim kami, para tim manajemen dan juga guru kami. Nah, Alhamdulillah hari ini tibalah saatnya ya, Ustazah, kita bertatap maya yang nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Tentunya semua ini atas kehendak Allah, atas ridhonya Allah. Semoga nanti Allah lancarkan semua urusan kita selama 2 hari ini. Selamat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa menjadi pengikutnya sampai dengan akhir zaman dan istiqomah di jalannya. Baik Ustadz Arifin dan Ustazah Rina, Alhamdulillah hari ini kami tadi ya campur aduk lah ya perasaannya ya, bahagia, kemudian juga deg-degan dan tentunya terharu karena akhirnya kami bisa sampai ke titik ini begitu. Sebenarnya dari tahun kemarin sudah ditawari, sudah dimotivasi, tetapi karena belum bersungguh-sungguh maka belum terjalani dan akhirnya memang harus dengan paksaan begitu ya, bahasa kasarnya adalah dipaksa karena memang dipanggil oleh JSIT, maka kami penuhi panggilan itu dan insya Allah kami sangat semangat, sangat termotivasi untuk bisa memperbaiki mutu sekolah kami. Karena memang sudah sepantasnya kita meminta pertolongan Allah, memantaskan diri bahwa kami sekolah dengan label IT, maka harus memiliki kekhasan, harus memiliki perbedaan dengan sekolah yang bukan IT. Jadi memang semangat kami insya Allah adalah untuk memperbaiki sekolah. Apapun nanti hasilnya kami terima dengan baik dan insya Allah ya semoga Ustadz dan Ustazah bisa membimbing kami bagaimana supaya SDIT As-Sadah ini bisa menjadi sekolah yang berkualitas, bisa mencetak generasi-generasi sesuai dengan visi kami, yaitu berakhlak mulia, berwawasan global, kemudian berjiwa pemimpin begitu. Jadi harapannya memang semua apa yang kami lakukan sesuai dengan visi misi dan tentunya sesuai dengan kekhasan di SIT. Itu saja mungkin dari saya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Syahrul siapa saja yang bergabung dengan kami pada saat ini. Ada tim kami yang tidak bisa bergabung karena baru hari Selasa kemarin umroh Ustazah di standar pembiayaan. Tapi nanti insya Allah akan dibantu oleh Bu Bilkis dari yayasan jika nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait pembiayaan. Kemudian nanti insya Allah juga orang tua akan bergabung, tapi ini sepertinya belum ada yang join. Tapi insya Allah semoga nanti ada yang bisa bergabung dengan kami. Untuk alumni juga diupayakan insya Allah bisa bergabung Ustazah. Kemarin Alhamdulillah kami mencari siswa kami di sekolah yang lain dan Alhamdulillah langsung di ACC. Tetapi memang karena istirahatnya baru sekitar jam 9-an, maka nanti insya Allah bergabungnya sekitar pukul 9 lewat atau setengah 10. Gitu Ustazah. Itu saja, jazakumullah sebelumnya atas waktunya, terutama Ustadz Arifin ya yang jauh-jauh ini. Betul tadi nih, kita sarapan saja belum, Ustadz Arifin sudah mau makan siang nih ya. Masya Allah, inilah ini ya teknologi zaman sekarang ya Ustadz ya, dimanapun kita berada tidak perlu bertemu, tatap wajah, tatap kopi darat, tapi tatap maya pun bisa terjalani gitu, Masya Allah. Jazakumullah semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakillah khairan Ustazah Intan yang sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Ustazah sekalian, mari menyambung ke cara berikutnya, yaitu sambutan dari pihak asesor yang akan diwakili oleh Ustazah Lina atau Ustadz Arifin. Ustadz Arifin, tolong kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah katsir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang waktu Timika, Papua Tengah, dan waktu jam 8, setengah 9 waktu Indonesia Barat, merupakan cara Allah untuk kemudian mempertemukan kita, dan juga kita berharap dari pertemuan inilah Allah berikan kesempatan kita untuk saling membersamai, saling menasihati sebagaimana fungsi agama kita, ad-dinu nasihat. Masya Allah ya, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustazah Lina Pujiastuti yang sudah bersama-sama kita. Dia juga jauh-jauh dari Jawa Barat ya, dari Ummul Qura. Insya Allah di Dekat ya. antara sekolah panutan kita semuanya. Semoga nanti bisa membimbing kita semua insya Allah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDT As-Sa'adah, Ustazah Intan, bersama jajaran tim manajemen, serta yang saya cintai ustadz-ustadzah semuanya, Masya Allah ya, tidak perlu deg-degan ustadzah, saya juga deg-degan sebenarnya ini. Allahu Akbar ya. Jujur lisensi ini merupakan cara dari JSI Indonesia untuk kemudian bersama-sama menumbuhkan cintanya untuk kemajuan pendidikan kita. Walaupun hari ini sifatnya mandatori ya, katanya sudah ada Intan dipaksa gitu ya, dimandatkan gitu ya. Kalau dulu nggak ada mandatori, ada Lina ya, kerelaan gitu ya. Wah, ini kalau kita menunggu keikhlasan, padahal ikhlas itu dalam hati nggak muncul-muncul nanti ini ya mutunya begitu. Nah ini cara Allah untuk kemudian akhirnya kita bisa bertemu di sini, dan tetap kalau dalam persepsi saya, lisensi ini merupakan jalan bagi sekolah-sekolah yang bernaung di bawah JSI ini untuk menunjukkan secara terang bahwa saya mutu ini harus kemudian bisa dinikmati, bahkan bisa dirasakan oleh semua, tidak hanya internal kita di sekolah, namun ada masyarakat di sekitar kita. Sehingga perlu kita verifikasi, perlu kita konfirmasi apakah kemudian implementasi yang sudah dijalankan ini benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para kiadah kita di JSI Indonesia ini. Masya Allah ya, Ustadz semua sudah berupaya, dan hari ini kita akan mencoba kemudian berbincang-bincang tentang banyak hal berhubungan dengan mutu sekolah kita. Silahkan kemudian sesuai dengan apa yang Ustadz kuasai, sehingga apa yang kemudian kita nilai nanti tentu juga belum tentu bisa jadi itu nilai yang mutlak benar adanya, karena bisa jadi persepsi kita masing-masing asesor itu masih juga butuh banyak hal ya untuk bisa membenarkan apa yang menjadi jawaban-jawaban atau apa yang kita nilai di nanti di ILSCT begitu ya. Nah yang kedua, saya ucapkan barakallah, semoga keberkahan pertemuan kita hari ini Allah berikan untuk kita semuanya, sekaligus menjadikan SDIT As-Sa'adah ini Allah jadikan sebagai salah satu sekolah yang memberikan teladan bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama di Jakarta Timur ya. Insya Allah saya bisa berkunjung ke ibu kota, kan ini luar biasa kan ya. Dan kebetulan hari ini saya sedang libur otonomi khusus. Jadi kalau di Papua itu banyak liburnya Ustaz. Ada libur otonomi, ada libur Injil masuk Papua. Pokoknya senang deh gitu ya kalau banyak liburnya. Jadi tiap ada apa libur gitu kan ya, dan termasuk hari ini, sehingga saya dari rumah. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara mesin cuci bergerak apa itu ya, dimaklumi ya. Karena saya dekat dengan dapur jadinya itu ya. Yang terakhir, insya Allah nanti di dalam pertemuan kita hari ini, saya dengan Ustaz Dalina akan berbagi tugas dengan apa yang kami ampu ya. Kalau Ustaz Dalina nanti berhubungan dengan standar isi, standar proses,
pembiayaan, kemudian PAI, kemudian pembinaan dan lain-lain. Saya nanti fokus ke SKL, teknik pengelolaan kerjasama, penilaian dan kerjasama, ya, sehingga bisa jadi ada di antara kita ustadz-ustadzah yang kemudian akan kita wawancarai 2 kali, sekali menghadap Ustadz Dalina, sekali menghadap saya, yang pertanyaan berbeda. Jadi nggak usah kaget ya nanti. Kalau Ustadz ini bersama Ustadz Arifin, berikutnya Ustadz Dalina, ya. Jadi memang apa yang kita gali berbeda, ya, untuk kemudian mendapatkan beberapa jawaban yang kami butuhkan, insya Allah. Jadi semoga Allah mudahkan kita 2 hari ini, Allah sehatkan semuanya dan diberikan nilai terbaik sesuai dengan apa yang Ustaz-Ustazah doakan. Langitkan doa dan insya Allah akan Allah kabulkan. Demikian dari saya. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Arifin sudah memberikan arahan dan nasihat buat kita semuanya. Pantas Ustadz, tadi saya sempat mencium bau ayam goreng Ustadz. Ternyata dekat dapur Ustadz. Ya Ustadz, saya suka bercanda Ustadz, biar kita lebih rileks aja Ustadz. Sebenarnya saya merilekskan diri saya sendiri Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustadz sebelumnya. Baik, kita akan berlanjut Ustadz-Ustadzah sekalian ke pemaparan profil dari sekolah kami SD TA Sa'adah Kalisari. Untuk itu Ustadz-Ustadzah sekalian mohon menyaksikan video yang kami tampilkan. Ya, video itu sudah. Oh, slide, afwan. Saya kira video, afwan. Saya ralat. Pemaparan akan dipandu oleh Ustadzah Intan. Pada beliau disilakan. Baik, jazakallah Ustadz. Ustazah Lina dan Ustadz Arifin, nanti sebelumnya Afan ya, jika memang kami terlalu banyak bercanda gitu, karena betul kami sebenarnya sedang menghangatkan diri di sini. Ya, Jadi, santai aja ya, Ustazah. Ya, kan dan kita ya memang Ustadz Charul juga suka bercanda ini orangnya gitu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para orang tua murid kami, Ustadz Ustazah. Ini sudah hadir perwakilan dari kelas 1, kelas 2, ya, sudah hadir di Zoom bersama kita. Ada juga Bunda Dani dari kelas 4 ya. Bunda-bunda boleh diganti di rename ya, perwakilan dari kelas berapa supaya asesor bisa melihat, dan jika memungkinkan boleh membuka kameranya supaya bisa terlihat wajahnya yang cantik-cantik ya. Baik, Ustazah dan para Ustazah semuanya, izin saya akan memaparkan sedikit terkait profil sekolah kami ya Ustadz ya. Izin share screen. Saya nggak bisa ya Pak Yusuf. Mohon izin Ustadz-Ustadzah sekalian, sambil menunggu, afwan tadi saya lupa menyapa dari perwakilan orang tua siswa kita. Boleh kami mengecek dulu untuk mic-nya kepada Bu Miranti dan Bu Neni Sri Wahyuni. Apakah bisa mendengar suara kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Miranti dan Ibu Neni Sri Wahyuni, apakah sudah bisa mendengar? Dan juga sudah ada Bunda Danish dari 4 Ibnu Abbas, ada Bunda Harun dari perwakilan kelas 2. Mungkin bisa diaktifkan kameranya dulu terlebih dahulu agar kita bisa ikut menyapa juga. Baik, apakah suara kami sudah terdengar Bunda Danish dan Bunda Harun? Alhamdulillah terdengar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bunda Danish, bagaimana Bunda Danish? Apakah suara kami sudah terdengar? Boleh direaksi balik sehingga nanti bisa direspon. Sudah dengar Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Di sini juga sudah ada Pak Agus ya?
apa namanya, Ustazah dan Ustadz sekalian. Selamat datang Pak Agus. Afwan, tadi terlewat menyapa. Pak Agus, apakah bisa mendengar suara kami? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir. Baik, kita akan lanjutkan. Sudah siap ya, Insya Allah Ustazah Intan untuk memberikan presentasi tentang profil sekolah kami. Baik, bismillah. Ustazah semuanya, izin dan Bapak Ibu guru, serta orang tua murid, izin kami akan mempresentasikan profil sekolah kami. Nggak mau bergerak. Oh, oke. Baik, ternyata saya sudah menyiapkan pantun Ustadz dari kemarin, Ustazah. Sengaja saya keluarkannya sekarang gitu ya. Nanti mohon cakepnya ya semuanya ya, cakepnya gitu ya. Beli kentang naik motor, yang beli Mpok Sauda. Cakep. Selamat datang tim asesor Cakep. di sekolah kami SDIT Asa ada. Asik. Saya nggak ini Saya banget ya. kira asetor tadi ya. Dapatnya itu Ustadz, jadi mohon dimaklum. Belajar fisika tentang kuantum, Cakep. belajar kimia tentang senyawa. Cakep. Kami ucapkan Assalamualaikum, semoga Ustadz Ustazah sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, ini banget ya, kaku banget gitu saya ya, nggak biasa mantun soalnya. Baik, Ustazah, ini adalah sejarah singkat dari sekolah kami. Jadi SDIT Asadah ini sebelum berdiri SD, awalnya adalah sebuah TK, sebuah TKIT Asadah tahun 95. Nah, kebetulan yang menjadi kepala sekolah pertama adalah ketua yayasan kami pada saat ini, Ustazah Ulia, yang ada di yayasan. Kemudian setelah banyak animo dari masyarakat yang menginginkan sekolah lanjutan dari TK, maka didirikanlah SDIT Asadah pada tahun 2000. Jadi pada saat itu yang pertama menjadi kepala sekolah adalah Ustadz Karyatin Subiantoro. Beliau melihat bahwa banyak lulusan dari TK yang ingin melanjutkan sekolah, ya akhirnya didirikanlah SDIT Asadah, gitu. Tentunya pada saat itu dengan segala keterbatasan belum memiliki gedung sendiri yang pada saat ini kami gunakan. Pada saat itu awalnya masih bergabung dengan TK gedungnya, yaitu di Jalan Kirei, sekitar beberapa ratus meter dari SD. Dan saat ini juga alhamdulillah masih berdiri TKIT Asadah dan juga menjadi anggota JSIT di DKI Jakarta. Nah, ini adalah visi sekolah kami, yaitu menjadi lembaga pendidikan untuk membentuk pribadi peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan global, dan berjiwa pemimpin. Ini tentunya kami mengambil dari SKL-SKL JSIT Ustazah, yang pada saat itu masih SKL-nya 4.0 ya, belum 5.0. Jadi memang kami masih mengacu ke sana. Indikator visinya yang pertama adalah peserta didik memiliki akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki akhlak mulia, berkata baik, sopan, dan jujur. Yang ketiga, peserta didik memiliki keterampilan abad 21, yaitu karakter, kewarganegaraan, critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang keempat, peserta didik memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dalam multibahasa. Dari tahun kemarin kami belum full menjadi bilingual sekolah, tetapi memang kami ada pembiasaan-pembiasaan tertentu di waktu-waktu tertentu, siswa-siswi kami menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab.
itu di semua kelas, di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tapi memang belum maksimal karena kami terus berproses untuk bisa menjadikan anak-anak kami nanti lulus dari Asa-Ada setidaknya memiliki kosakata mengenal atau bisa mempraktekkan kosakata menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian yang keenam adalah peserta didik memiliki jiwa mandiri, tanggung jawab, dan berani. Dan ini adalah misi sekolah kami, ada 9. Yang pertama, turunan dari visi misi dari visi sekolah. Yang pertama adalah menanamkan akidah yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kemudian menciptakan kebiasaan melakukan ibadah yang benar. Yang ketiga, mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran dengan standar tahsin dan tartil, membaca sesuai aturan hukum tajwid, dan kemampuan menghafal Al-Quran dengan standar minimal 2 juz saat lulus. Yang keempat, membina karakter peserta didik secara bertahap menuju terbentuknya generasi pemimpin yang cerdas dan bertakwa. Yang kelima, menyelenggarakan pembelajaran yang mengarah pada terwujudnya kompetensi abad 21. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembiasaan menggunakan multibahasa, Inggris dan Arab di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang memunculkan jiwa kepemimpinan. Dan yang kesembilan, memfasilitasi peserta didik dengan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Ini adalah struktur organisasi kami yang terbaru. Saat ini kami ada perubahan struktur. Sebelumnya kami memang biasa menggunakan wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Tetapi tahun ini kami mencoba untuk wakil kepala sekolah itu dibagi untuk kelas atas dan kelas bawah. Jadi kelas atas dan kelas bawah, wakil kepala sekolahnya itu mengampu kurikulum dan kesiswaan supaya wakil kepala sekolah secara penuh mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang ada di kelas, baik dari kurikulum maupun kesiswaannya. Kemudian kami di sini bersinergi juga dengan komite, Ibu Delis Nana Herawati, semoga nanti bisa segera bergabung dengan kami. Kemudian kami juga pada tahun ini baru memiliki divisi penjamin mutu, yaitu Bu Siska Ferdiani, di mana penjamin mutu ini membawahi konselor sekolah, perpustakaan, SOP-SOP atau aturan-aturan sekolah, dan menangani siswa berkebutuhan khusus. Kemudian Kepala Tata Usaha Bu Yuni Astuti, saat ini beliau sedang umroh, jadi belum bisa bergabung dengan kita semua. Membawahi staf TU, UKS, kantin, office boy, dan security. Nah, ini adalah para wakil kepala sekolah kami. Untuk wakil kelas 1 dan 3 diampu oleh Bu Andri Desianti, kemudian wakil kelas 4 sampai dengan kelas 6 oleh Bu Nunu. Wakil bidang Quran adalah Ustaz Syahrul yang tadi sudah menjadi MC kita. Untuk para wakil sendiri ini selain mengampu kurikulum dan kesiswaan juga berbagi untuk membawahi koordinator ekskul, pramuka, UKGS, kemudian lab komputer, Asadah Media Center, dan klub belajar. Kemudian kalau untuk bidang Al-Quran sendiri, kebetulan ini juga berarti membawahi kekhasan JSIT sendiri ya, yaitu Al-Quran, Bahasa Arab, dan BPI. Ini adalah struktur dari komite sekolah kami. Ketua komite membawahi sekretaris, bendahara. Kemudian selain komite, kami juga di kelas ada koordinator kelas yang nanti menjadi jembatan antara sekolah, komite, dan juga ke orang tua murid. Insya Allah saat ini sudah berhadir Bunda Almira ya, bendahara komite ya, sudah hadir saat ini bersama kita. Nah, ini adalah gambaran dari guru-guru kami, Ustazah. Jadi ini guru-guru kami dan juga para karyawan dan OB. Jadi ini gabungan dari guru, staf TU, kemudian juga para OB dan security. Jumlah total kami semuanya 45 dengan saya. Tapi kalau untuk pendidik sendiri jumlah guru ahwatnya itu 32. Jumlah guru ikhwannya itu 12. Memang kaum minoritas ya mereka, kaum minoritas. Kemudian kalau untuk karyawannya sendiri ikhwannya ada 6, kemudian ahwatnya juga ada 6. Jadi total semuanya kami adalah berapa tuh? Jadinya 50
44 ditambah, jadi berhitung deh. 44 tambah 2. 56. Sudah 56 orang saja. Jadi sekolah kami dengan sekolah yang mungil tapi guru dan stafnya cukup banyak gitu. Nah, ini adalah kegiatan sebentar. Seharusnya ada tentang ini, apa jumlah peserta didiknya nih. Oke, baik. Nah, ini adalah kegiatan belajar mengajar kami. Jadi kami kelas rendah dan kelas tinggi ini kepulangannya jam belajarnya itu ada jeda waktu. Kalau yang kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu pulangnya sampai, oh Afwan ini salah, harusnya sampai setengah 2. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 7 sampai setengah 2. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu dari jam 7 sampai jam 2. Jadi ada perbedaan waktu kepulangan, waktu pembelajaran sehingga mempengaruhi kepulangan. Sebelumnya mungkin bisa diinformasikan bahwa jumlah peserta didik kami pada saat ini adalah sebanyak 473 orang, Ustadz Ustazah. Memang agak menurun dari tahun kemarin karena di tahun ajaran kemarin banyak siswa kami yang pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya dinas gitu. Jadi ada yang pindah ke masih di Indonesia, ada juga yang pindah ke luar negeri gitu. Jadi cukup banyak yang keluar dari SDITS ada karena pindahan orang tua. Nah, ini adalah kegiatan pembiasaan kami. Jadi sebelum KBM dimulai, kami ada pembiasaan, kami diberi nama Morning Insight, di mana kegiatannya adalah mengisi jurnal pagi, kemudian mengisi buku aktivitas harian, stretching, sholat duha, Asmaul Husna, dan doa persiapan KBM. Jadi ini dilakukan dalam rangka supaya anak-anak bisa muncul dulu apa namanya kesadaran untuk belajarnya sehingga nanti ketika di dalam kelas mereka sudah siap belajar seperti itu. Ya, ini adalah jumlah peserta didik kami saja selama 5 tahun berjalan. Alhamdulillah dari tahun 2021 sampai dengan tahun kemarin mengalami kenaikan untuk jumlah peserta didiknya. Namun tahun ini karena banyak yang berpindah sekolah, maka cukup signifikan juga untuk pengurangannya begitu. Dan ini adalah jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya sebanyak 253 dan ahwatnya itu sebanyak 220 siswa. Ini adalah denah ruangan sekolah kami. Jadi sekolah kami terdiri atas 3 lantai, Ustadz Ustazah. Yang lantai 1 di sini adalah komplek untuk kelas 1. Jadi di lantai 1 itu hanya untuk kelas 1 saja. Kemudian ada perpustakaan, ada ruang guru Ikhwan, kemudian ada toilet juga, ada musola. Tapi ini adalah musola yang serbaguna ya. Artinya selain untuk sholat juga bisa digunakan untuk pembelajaran atau pertemuan orang tua. Kemudian ruang yayasan juga di bawah, kantin UKS, klinik gigi, bank sampah juga, UPZ di bawah juga. Kemudian di sini juga di bawah ada kolam renang. Jadi memang kami ada memfasilitasi peserta didik kami dengan kolam renang supaya bisa setiap bulan mereka ada kegiatan pembelajaran renang. Dan pengajarnya juga bukan dari guru-guru kami, tapi kami mendatangkan khusus guru renang supaya memang anak-anak mendapatkan keterampilan yang langsung benar dari pelatihnya begitu. Nah, ini adalah lantai 2. Lantai 2 ini komplek kelas 2, 3, kemudian juga kelas 4 dan kelas 5 sebagian gitu. Di sini juga kami ada lab komputer, ada lab science, kemudian ada lapangan parkir untuk guru dan karyawan khusus. Kemudian ruang manajemen dan kepala sekolah juga ada di lantai 2. Guru ahwat, kemudian ruang rapat guru juga ada di lantai 2. Nah, saat ini kami sedang berkumpul di lantai 2, yaitu di sini di ruang rapat guru. Posisi kami di sini, Ustazah. Nah, sedangkan ini adalah lantai 3. Lantai 3 ini adalah komplek untuk khusus kelas 6 dan kelas 5 sebagian. Kemudian kami juga ada aula kecil di sini yang digunakan untuk pembelajaran, baik kelas 3 maupun kelas tinggi, ya, kelas 4, kelas 5 boleh di sini. Kemudian seharusnya di sini ada perpustakaan, memang baru, jadi belum terupdate ini. Nah, di sini ada perpustakaan, tapi hanya perpustakaan yang sederhana,
memfasilitasi kakak-kakak kelas 5 atau 6 yang mungkin agak jauh nanti kalau ke lantai 1, jadi kami fasilitasi sebagian ada di lantai 3. Kemudian kalau ini khusus ini sebenarnya bisa dibilang ini lantai 2,5 ya. Kalau kami menyebutnya lantai 2,5 begitu, karena posisinya tidak berada di lantai 2, tidak berada di lantai 3 gitu. Jadi ngambang. Apa ya namanya ya, di 2,5 lah kalau kami menyebutnya. Ini berada tepat di atas parkiran, berada tepat di atas parkiran motor guru dan karyawan gitu. Jadi memang sekolah kami ini kalau ustazah nanti main ke Asada ya, dilihat dari luar tuh kelihatannya kecil gitu, tapi kalau udah masuk insya Allah capek untuk mengita. Jadi insya Allah seperti itu. Ini adalah denah ruang kami, ada 3 lantai. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan sekolah kami. eh, eh, Ya, seperti biasa kalau SDIT itu biasanya kegiatannya banyak begitu ya, Ustazah ya. PHBI ini peringatan Hari Besar Islam sendiri, kami juga biasanya mengadakan Gebiar Muharram, kemudian Tahlil Ramadan dan lain sebagainya, ya Maulid Nabi dan lain sebagainya. PHBN sendiri pun kami juga kami NKRI ya, Cinta Mati begitu. Jadi upacara setiap Senin pagi kami lakukan, kemudian ulang tahun Republik Indonesia juga kami lakukan, Hari Pahlawan, ya pokoknya upacara-upacara yang terkait kenegaraan insya Allah kami akan lakukan gitu, sesuai dengan arahan dinas. Kemudian kunjungan pendidikan, ini adalah kegiatan rutin semua kelas 1 sampai 6, di mana selain mereka belajar di sekolah, ada juga pembelajaran secara kontekstual. Jadi apa yang sedang tema mereka pelajari di kelas, melihat konkretnya, realnya itu ya keluar begitu ke tempat-tempat wisata atau memang ke tempat-tempat yang berhubungan dengan pembelajaran. Outbound ini khusus untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 karena mereka masih membutuhkan psikomotorik yang kasar begitu ya untuk apa namanya mereka belajar dari alam. Jadi outbound ini juga kami lakukan. Kalau Supercamp sendiri ini memang untuk khusus kelas 5 karena kegiatannya adalah menginap. Camping menginap, kemudian di sana juga ada kegiatan pramuka, outbound juga, tapi mungkin outbound yang lebih ringan. Nah, kalau persari ini memang untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, perkemahan sehari ya, artinya mereka juga bisa dilakukan di sekolah atau di luar. Ini untuk memenuhi targetan-targetan atau capaian-capaian, kecakapan-kecakapan di pramuka gitu. Jadi bedanya persari dengan supercamp adalah kalau persari untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 tanpa menginap, kalau supercamp itu untuk kelas 5 dan itu menginap. Dan biasanya dilakukan di luar sekolah. Nah, untuk AMT sendiri, Achievement Motivation Training, ini adalah kegiatan untuk kelas 6, karena kelas 6 ini sudah kelas akhir ya, kelas akhir, maka dibutuhkan kegiatan untuk bonding antara guru, kemudian siswa, dan siswa dengan siswa juga, kemudian untuk semangat-semangat motivasi-motivasi, bagaimana nanti ketika mereka persiapan ketika mereka akan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu di SMP. Kemudian kita juga ada daurah prakil balik dan akil balik. Kalau prakil balik sendiri memang pernah kami lakukan, tapi kemarin dievaluasi sepertinya untuk saat ini belum dilakukan kembali dan kami fokus ke akil balik karena memang anak-anak zaman sekarang ini bahkan dari kelas 3 atau kelas 4 saja sudah ada yang sudah balik begitu, terutama akhwatnya. Jadi memang masih sangat dibutuhkan. Kalau untuk yang pra-akil balik itu bisa di kekelasan, tetapi kalau yang akil balik memang kami ada momen khusus mabit di luar sekolah. Nah, nanti di sana akan dibekali dari narasumber-narasumber misalnya dari kedokteran, kemudian dari psikolog, itu untuk memotivasi mereka, menyiapkan mereka bagaimana ketika mereka nanti sudah masuk ke akil balik atau bahkan sudah akil balik seperti itu. Daurah Al-Quran sendiri ini dilakukan khusus untuk kelas 4 karena targetan kami adalah dalam rangka untuk mempersiapkan mereka memenuhi tadi visi kami ya bahwa misi kami bahwa lulus dari Asada ini 2 juz ya 2 juz itu bisa. Jadi ini ya belibet gitu ya apa nih Ustaz?
2 juz ini anak-anak kami bisa lulus terpenuhi dengan baik. Jadi dari kelas 4 sudah mulai kita persiapkan, meskipun saat ini semakin ke sini dari kelas rendah juga sudah ada yang juz 30 juga terpenuhi begitu di bawah kelas 4 gitu. Tapi memang target kami bagaimana di kelas 6 ini mereka selesai. Karena PR kami adalah sampai saat ini belum tercapai memang di kelas 6 ini 100%. Jadi target kami pelan-pelan, tapi juga berharap bahwa setiap tahun pasti ada peningkatan supaya 100% kami bisa menyiapkan anak-anak kami di kelas 6 itu bisa lulus 2 juz. Kemudian kegiatan lainnya workshop literasi numerasi, English Talk, service learning ini kekhususan. English Talk ini kami pernah bekerja sama dengan rekan-rekan guru atau sekolah di Dubai pada saat itu, tapi via Zoom memang. Waktu itu adalah kegiatannya saling berbagi kegiatan selama bulan Ramadan di Indonesia dan juga di Dubai. Nah, service learning ini adalah kegiatan kalau sekarang namanya P5. Kalau kami sudah melakukan dari beberapa tahun lalu service learning, kegiatan keluar itu pelayanan kepada masyarakat, tapi karena sekarang diganti konsepnya ya akhirnya kami mengikuti yang kedinasan. Ya. Kemudian Asada Got Talent ini adalah momen khusus untuk siswa-siswa kami semuanya terlibat dalam lomba-lomba sesuai dengan minat yang mereka kuasai. Ini bisa dari segi non-akademik, misalnya olahraga, atau memang bakat-bakat seperti puisi, dai, cilik, dan lain sebagainya. Haki, MTQ, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami, Ustazah semuanya. Kami ada 18 rombel dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi per jenjangnya itu kami ada 3 rombel. Kemudian ruangan-ruangan yang memang diperlukan untuk menunjang pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian kami ada lab science dan matematika, ada lab komputer, ada perpustakaan, UKS, ya dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah ada di sekolah kami semua. Ini adalah ekskul yang dari sekolah kami. Kalau ekskul wajib itu pramuka dan renang. Ini wajib diikuti oleh semua siswa. Tapi yang pilihan ini kami ada menggambar, panahan, futsal, taekwondo, renang, silat, dan funcooking. Jadi kami mengupayakan bagaimana sunah-sunah Rasul juga olahraga yang disukai oleh Rasul ya, yaitu panahan dan renang bisa terfasilitasi di sekolah kami. Hanya tinggal satu yang belum, yaitu berkuda. Kami belum ada karena lahannya tidak ada, apalagi kudanya. Jadi kami hanya memperbolehkan anak-anak kami membawa sepeda ke sekolah gitu. Dalam rangka memfasilitasi karena memang belum bisa memiliki lahan untuk berkuda. Untuk klub sendiri kami ada English Club, Science, dan Matematika Club. Ya, ini adalah gambaran ekskul kami. Kalau yang ekskul wajib itu pramuka setiap hari Rabu. Kemudian kalau untuk renang, satu kelas itu sebulan ada jadwal sekali renang. Kemudian yang pilihan, itu kalau yang wajib. Kalau yang pilihan itu ada di setiap hari, dibagi-bagi waktunya, karena kelasnya juga berbagi. Kemudian kalau untuk yang renang pilihan itu, yang artinya tambahan dari orang tua murid ya, itu setiap hari Sabtu. Kemudian ada futsal juga, nah, ada silat dan lain sebagainya. Ini pembelajaran UMI, pembacaan Quran. Kami sekarang menggunakan metode UMI, Ustazah. Jadi belum menggunakan IWR memang. Jadi dalam sepekan kami ada 4 hari pembelajaran Quran. Setiap guru itu bentuk halakoh, maksimal 12 orang, satu guru. Dan itu dilakukan bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, nah ini adalah pelajaran BPI. BPI ini kami serentak setiap hari Jumat setelah pada Jumat. Yang guru Ikhwan dengan murid-murid Ikhwan, kemudian yang Ahwat juga dengan Ikhwan gitu. Jadi untuk yang kelas tinggi, tapi kelas tinggi memang sudah dipisahkan antara Ikhwan dengan Ahwat dan pengajarnya juga. Tapi kalau yang kelas rendah masih dengan guru kelasnya masing-masing. Jadi memang karena tadi kaum minoritasnya Ikhwan ya, jadi yang kelas bawah ini memang yang anak-anak laki-lakinya masih dipegang oleh ibu guru begitu di kelas. Nah, ini adalah pelajaran pramuka. Perbedaan antara kelas 1 dengan kelas rendah dengan kelas tinggi ya. Kalau upacara ini sudah ada perbedaannya ya. Ini berarti kelas rendah nih karena bentuknya melingkar. Nah, kalau yang ini sudah kelas tinggi. Nah, ini sendiri adalah kegiatan persari.
di luar gitu, di luar sekolah. Jadi biasanya kami menggunakan tempat-tempat yang memang memfasilitasi eh, camping ground seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa belajar di alam. Ini adalah pembelajaran terpadu kami. Jadi insya Allah dari beberapa tahun ini semenjak mengenal pembelajaran terpadu, kami sudah menerapkan di sekolah. Ya meskipun belum maksimal, tapi kami terus berupaya supaya memang anak-anak terbiasa belajar mulai dari telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia dan ukhrawi ini yang terpenting ya, yang berbeda mungkin dari yang lain bahwa duniawi ukhrawinya ini terus ditekankan kepada anak-anak sehingga nanti ketika lulus dari Asadah mereka tahu apa yang mereka pelajari itu tentunya ada hubungannya dengan Allah begitu ya, bahwa yang menciptakan semua pelajaran itu adalah Allah. Ini kegiatan refleksinya ini terakhir. Nah, ini presentasinya. Oh, tadi rumuskan berarti ya. Ini presentasinya. Dan ini adalah ketika eksplorasi anak-anak. Nah, ini eksplorasi, ini refleksi yang di bawah. Nah, ini adalah kegiatan eksternal. Kami kemarin terakhir ikut kemah nasional yang diadakan oleh JSIT di sana. Dan ini dihadiri oleh, pada saat itu beliau sebagai Kasudin. Dihadiri oleh Kasudin. Ini saya dan tim pramuka kami. Dan ini murid-murid kami. Nah, ini adalah kalau tidak salah tamu dari Thailand kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah murid-murid kami. Kami saat itu mengirimkan 2 grup laki-laki dan perempuan. Oke, ini adalah kegiatan siswa kami. Bentar, coba lagi. Nah, ini adalah kegiatan siswa kami, ada kunjungan pendidikan. Kami biasanya sesuai dengan tema ya, misalnya belajar tentang hewan atau tentang pemerintahan. Ini kami pernah ke gedung DPR MPR, kemudian outbound. Ini AMT kelas 6, kemudian Market Day. Market Day ini biasanya dilakukan di semester 2. Kemudian di Persari, kami pernah juga melakukan di apa namanya di Yonkaf begitu ya, langsung ke markas TNI-nya. Nah, kali ini ada service learning, di mana kami biasanya ke TK-TK nih untuk anak-anak itu diajarkan untuk bagaimana mengajar di depan adik-adik kelasnya gitu. Nah, ini adalah kegiatan guru. Kami pernah workshop assessment, ini juga mengundang narasumber dari JSIT, kemudian display kelas, kemudian penanganan siswa dengan psikolog, kemudian setiap tahun, setiap semester kami ada rapat kerja untuk persiapkan apa namanya mempersiapkan pembelajaran di semester berikutnya. Kemudian ketika ada guru kami yang kami ikutkan pelatihan di luar, maka dia berkewajiban untuk diseminasi hasil workshopnya apa kepada teman-teman sejenjangnya. Dan di akhir tahun biasanya kami ada rihlah ya ini untuk melepas segala kebahagiaan yang sudah ada di sekolah, kami bawa keluar sehingga nanti ketika kembali ke sekolah semuanya sudah fresh kembali. Nah, itu saja mungkin Ustazah, Ayah Bunda dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon izin jika masih ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan nanti bisa digali lebih lanjut oleh Ustazah. Saya akhiri, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Intan yang sudah memaparkan profil sekolah kita SDIT As-Sa'adah kepada para asesor kita. Baik, Ustadz-Ustadzah sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita akan tutup dengan doa sebagai doa pembuka rangkaian kegiatan lisensi pada hari ini. Dan nanti untuk selanjutnya mungkin akan dipandu langsung atau bagaimana Ustadzah Arifin dan Ustazah Lina teknisnya. Mungkin, kita break dulu Ustaz ya. Kita break dulu, baru nanti kita lanjutkan ke rangkaian kegiatan pada hari ini. Baik, untuk itu kepada Ustadz-Ustazah sekalian, berhubung yang mimpin doa saya, sebagaimana tadi Ustazah Intan sampaikan, stok ikhwan kita di sini 1:5 Ustaz. Ya, itu. Jadi ya udah, Bismillah, saya meridho ya. Saya ridho dapat amanah 2. Tapi di sini alhamdulillah sudah ada Ustazah Bilqis. Mohon jangan lupa amplopnya 2 berarti ya.
Ya, kepada ustaz-ustaz sekalian, baik kita tundukkan kepala kita, kita siapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kemudahan, keselamatan, kelancaran dan kesuksesan dalam segala hal, khususnya pada kegiatan hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Razzaq, di pagi hari ini kami panjatkan puji syukur ke atasmu, ke atas hadiratmu ya Allah. Kami agungkan segala asma kebesaranmu ya Allah. Kami tengadahkan tangan kami atas segala kelimpahan rahmat darimu ya Allah yang telah engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah ya Aziz, kami tahu diri kami lemah, kami tahu kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan darimu ya Allah. Karena itu kami mohon petunjuk, rahmat dan juga hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kegiatan lisensi ini kegiatan yang engkau ridhoi ya Allah, kegiatan yang bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kami, para guru dan karyawan, serta peserta didik kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kegiatan lisensi ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang akan membawakan hasil yang baik, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah kami yang tercinta ini. Ya Allah ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran dalam kegiatan lisensi hari ini maupun esok hari. Berikanlah kesehatan kepada para asesor kami, agar bisa membimbing kegiatan 2 hari kami, dan tunjukilah hikmah kepada kami dari setiap aktivitas yang kami kerjakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz-Ustazah sekalian atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini dalam kegiatan pembukaan lisensi Sekolah SDIT As-Sa'adah 2 hari ke depan. Semoga apa yang diharapkan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk itu, mari kita tutup sementara pembukaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Kita akan alamin. kembali sesuai jam sekarang 9.08. Insya Allah jam 9:18 atau jam 9:18 waktu Indonesia Barat dengan Ustadz, berarti jam 11.18 saja. Iya benar. Betul saja. Sebentar lagi zuhur. Baru mulai udah zuhur Zad ya. Subhanallah ya. Baik Ustaz, untuk itu Nanti kalau saat Ustadz Arifin istirahat zuhur, kita jalan aja. siap. Betul. Ustadz. Ya, nanti Betul. kan bergantian. Kita zuhur, Ustadz Arifin nanti istirahat lagi ya. Luar biasa ya. Enak ya waktu Indonesia Timika ya Ustaz ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz sekalian. Baik, kita akan tutup sementara. Namun tidak perlu keluar ya untuk para tim manajemen dan juga operator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi